Maka saya datang untuk menyampaikan, mengklarifikasi sekaligus meluruskan. Saya tidak yakin kalau Bapak Panglima yang terhormat, Bapak Pangdam Jaya yang terhormat, memusuhi dan membenci Habibana Rizik Syihab. Saya tidak percaya. Yang saya percaya ada upaya orang lain untuk mengadu domba. Ada sekelompok orang yang tidak suka kita bersatu. Komponen masyarakat bangsa ini ada. Dia cuma jumlahnya kecil. Siapa mereka? Assalamualaikum. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Beberapa pekan terakhir ini, sejak kepulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, telah terjadi begitu banyak masalah sebagai bangsa yang dimerdekakan atas kalimat takbir Allahu Akbar. Mestinya kita bersyukur menunjukkan bahwa bangsa ini dimerdekakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemah kekuasaan Allah telah dinyatakan melalui hadirnya para ulama-ulama ternama. Ulama-ulama yang telah memberikan segala kemampuan, intelektualitas mereka dituangkan demi kemerdekaan negara yang tercinta Republik Indonesia. Maka mereka sebagian besar hadir dalam satu rumusan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, atau yang lebih dikenal dalam istilah yang kita kerap dengarkan dari ucapan lisan para pakar-pakar komunikasi yang punya beberapa macam kompetensi keilmuan dalam bidang politik, dengan istilah founding fathers, bapak-bapak atau founding mothers, ibu-ibu pendiri bangsa. Dengan susah payah, keringat, darah, pikiran yang dituangkan untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Andil besar adalah para ulama. Penghormatan atas ulama di hari-hari terakhir ini sepertinya sudah terkikis habis, tidak tersisa lagi. Ini mengingatkan kita kepada hadis Rasulullah SAW, perkataan sabda Rasulullah, hubud dunya ra'su kulli khati'at. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala kejahatan. Kejahatan yang kita kenal, kejahatan bersifat nyata, bahkan kejahatan yang tidak bersifat nyata, dibungkus dengan berbagai macam kepentingan politik. Nah, ini merupakan kejahatan tingkat tinggi. Kalau pelaku kriminal melakukan kejahatan, itu bagi saya pribadi adalah perbuatan kejahatan tingkat bawah. Tapi bila kejahatan sudah bersifat sistemik, masif, dan sudah merupakan satu bangunan, susunan konstruktif dalam kehidupan bernegara, inilah yang menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
Selaku putra-putri bangsa tentu kita bersyukur. Kepulangan Habibah dari Rizik Syihab adalah menambah satu daya energik yang kuat di dalam kita membangun peradaban dunia, secara khusus kemerosotan akhlak yang terjadi di tengah bangsa ini. Sebagai anak cucu Rasulullah SAW yang punya kemampuan ilmu Islam yang luar biasa, saya pribadi orang yang bukan terlahir dari keluarga Muslim, tetapi sangat-sangat menghargai hidayah yang Allah berikan kepada kami sekeluarga, dengan memihak, membela mati-matian kepada kaum-kaum terpelajar secara akademik Islam. Apalagi seorang anak cucu Rasulullah, darah yang mengalir dari dalam jiwa mereka itu adalah merupakan titisan dari para nabi yang patut kita hormati, yang patut kita banggakan, karena merupakan sumbangsi besar bagi keberlangsungan kehidupan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa jadinya kalau hal ini selalu dijadikan sebagai kekuatan politik dalam bernegara, dan kemudian mengungkit-ungkit peristiwa hukum yang sudah boleh dikatakan hanya dibuat-buat, hanya dicari-cari kesalahannya. Inilah satu kejahatan yang terstruktur, bersifat sistemik, masif. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, baik dalam bertutur kata, berbicara, apalagi berperilaku, siapapun manusia, mulai dari pemimpin negara, para pembantu, sampai pembantu pemimpin negara, menteri-menteri, anggota parlemen, bahkan sampai ke tingkat ulama pun, kita hidup dalam satu ruang yang disebut dengan dunia. Kita membutuhkan aspek fisik, kebutuhan jasmania. Akibat kebutuhan inilah kita banyak terperosok di dalam berbagai macam kejahatan, karena ambisi, karena sifat untuk mencintai dunia. Demi kekuasaan, demi pangkat jabatan, bahkan demi harta kekayaan yang kita ingin rebut. Cara apa saja kita lakukan demi menghancurkan sesama kita. Tidak peduli. Bahkan kita menerabas segala prinsip-prinsip dan norma-norma yang berlaku dalam etika keagamaan kita. Saya orang yang belum lama, masih hijau dalam berislam ini. Tapi apa yang diajarkan Nabi, innamal mu'minuna ikhwah, asyidau alal kufar. Keraslah kamu dengan orang-orang kafir. Sesungguhnya sama-sama muslim itu bersaudara. Menjatuhkan, melemahkan, memenjarakan sama muslim bukanlah sifat orang yang beriman. Kita ketahui bersama bahwa setiap potensi yang ada dalam jiwa kita, bahkan apapun yang kita lakoni dalam setiap spesialisasi, dalam bentuk kemampuan intelektual, pangkat, jabatan, kedudukan, apapun di dunia ini, semua itu kita dapati karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita yang merasa diri muslim. Dan saya kira mulai dari presiden sampai kepada panglima, Pangdam, Habibah Rizik Syihab, dan mayoritas komponen bangsa ini beragama Islam. Jangan sampai persaudaraan kita sesama muslim hanya karena kepentingan duniawi kita melanggar norma-norma dan etika-etika dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ingat baik-baik bahwa kehidupan ini hanyalah titipan dari Allah. Bahasa apapun yang kita pakai,
Intinya kita tidak selama-lamanya memanggul pangkat, memikul beban dan tanggung jawab kehormatan diri kita dimuliakan di dunia. Satu waktu kita akan masuk ke dalam liang kubur. Berhati-hatilah apa yang kita buat terhadap saudara-saudara kita di dunia. Kita akan berhadapan nanti di dalam pengadilan Allah. Apalagi yang kita mencoba untuk hina, mencoba untuk jatuhkan reputasinya, bahkan mengancam, adalah ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada Nabi. Menghabisi ulama sekelas Imam Besar Habib Rizik Syihab, apalagi sama saja melukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi saudara yang beriman, kita sadar dalam sistem politik di negara kita, mulai dari Presiden Jokowi mempunyai massa pendukung. Walaupun kita hidup dalam satu lingkaran kekuasaan yang bersifat demokrasi, tetapi setiap pemimpin itu pasti ada pendukung. Dan kalau ada pendukung, berarti ada yang tidak mendukung. Pro kontra itu selalu terjadi, merupakan hukum sebab akibat. Antum menjadi seorang pemimpin sudah merupakan sebuah hukum kausalitas. Maka antum bersedialah untuk mendapat pendukung, dan juga sebaliknya. Akan ada pihak oposisi, para oposan yang akan memantau, mengkritisi setiap kebijakan politik yang diambil. Apalagi negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini, segala kebijakan politik, segala kebijakan hukum dalam aspek pergaulan di masyarakat, bahkan dalam etika kepemimpinan, bernapaskan Pancasila. Ruang gerak itulah yang membatasi kita, sehingga mulai dari sifat kemanusiaan kita, etika beragama yang paling di atas, ketuhanan yang Maha Esa, yang melandasi pemikiran kita akan kesadaran hidup dan mati kita nanti. Maka kita, negara Indonesia, dikenal sebagai negara yang bertuhan. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan satu keberuntungan yang besar bagi negara ini. Sementara di negara lain tidak bebas. Bisa saya berikan contoh Korea Utara, negara yang tertutup, yang menganut paham komunis. Tetapi kita di Indonesia dengan beragam suku, kaum, bahasa, sampai kepada agama. Maka Indonesia dikenal sebagai bangsa yang pluralistik. Untuk melihat jejak langkah pluralisme itu adalah bagaimana dalam kehidupan kebinekaan ini kita jujur di dalam mengamalkan setiap agama kita masing-masing. Mengingat besok kita akan kembali. Bagi orang mukmin, kita disuruh berkasih sayang oleh Allah satu dengan yang lainnya. Seburuk apapun kesalahan saudara kita, kecuali telah murtad dari Islam atau dia munafik terhadap Islam, innahum kafar billahi wa rasulihi wa ma matu fasikun, maka dia mati dalam keadaan fasik. Tapi selagi dia masih beriman, cuma karena kepentingan politik, cuma karena pangkat dan jabatan, lalu dia memusuhi, membenci ulamanya, Allahu Akbar. Innalillahi, sungguh menakutkan, mengerikan keadaan ini. Pangkat dan jabatan itu tidak kita bawa ke dalam kubur. Doa dari para ulama, doa dari para jamaah. Apabila kita sudah menyakiti, sekali lagi, innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Saya ini pribadi bukan ulama, saya bukan ustadz, saya mengerti sedikit ilmu Islam. Maka saya datang untuk menyampaikan, mengklarifikasi sekaligus meluruskan. Saya tidak yakin kalau Bapak Panglima yang terhormat, Bapak Pangdam Jaya yang terhormat, memusuhi dan membenci Habibana Rizik Syihab. Saya tidak percaya. Yang saya percaya
ada upaya orang lain untuk mengadu domba. Itu yang saya percaya. Saya percaya Bapak Panglima, Bapak Kapolri, Bapak Panglima Kodam setiap subuh mengangkat kedua tangannya, takbir di hadapan Allah, Allahu Akbar, sampai malam hari, 5 waktu dalam sehari. Saya yakin. Di kesempatan ini saya hanya berpesan, para pemimpin kita mulai dari Bapak Presiden sampai kepada para ulama-ulama dan seluruh komponen masyarakat mayoritas ini, mari kita bersatu, saudara-saudara. Hukuman berat sekali akan kita terima kalau kita murtad dari Islam, munafik terhadap agama ini. Kita tidak diperhitungkan lagi sebagai umat Nabi. Nauzubillah summa nauzubillah. Tempat kita adalah neraka jahanam. Tapi jika kita berkasih sayang, saling mengampuni, tidak saling menyakiti, bahkan memenjarakan, Allahu Akbar. Keberkahan itu tidak di akhirat, di dunia pun kita akan bersama-sama. Maka bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun, toibatun, warokbun, gofur. Beberapa minggu ini saya perhatikan setiap tayangan televisi selalu mengangkat, mengungkit-ungkit itu. Ini media-media sosial, media-media televisi, informasi yang berkembang, media cetak, hanya menjadi provokator. Ada sekelompok orang yang tidak suka kita bersatu. Komponen masyarakat bangsa ini tidak ada. Dia cuma jumlahnya kecil. Siapa mereka? Mereka yang suka mengadu domba. Saya pribadi, orang yang tidak pernah ada dalam organisasi Islam manapun. Kepentingan kami masuk Islam adalah tujuan kami surga. Allah memberikan sedikit kemampuan untuk saya bisa berdakwah, saya berdakwah. Dengan tidak pernah meminta pembelaan makhluk. Ini ustu bi rabbi wa rabbukum. Hanya bergantung atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadza sirati mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Karena saya sadar bahwa kehadiran kami di dalam Islam itu atas berkat hidayah dari Allah, rahmatul hidayah. Oleh sebab itu, tidak ada kepentingan lain kecuali akhirat. Dengan kondisi seperti ini, saya menyarankan kepada orang-orang yang ada di sekitar Habibana Rizik Syihab, biarkan beliau istirahat untuk mengatur program dakwah selanjutnya. Saya dalam perjalanan ketika beliau tiba, saya, suami, istri, dan anak di perjalanan dari Jambi, kami menuju ke Bakauni, tidak terkejar. Dan saya sudah berpikir, kalau kami tidak bertemu pada waktu itu, berarti kehendak Allah tidak bisa dipaksakan. Mengapa? Karena situasinya ternyata begini.